Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dan kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya seperti tabel di atas. Penjadwalan prosesor FCFS. FCFS adalah proses penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, kita jumlahkan semua BT. BT sama dengan 5 tambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Langkah kedua, membuat kolom sebanyak 19. Proses pertama berjalan yaitu P1 karena 0. Lama prosesnya ada 5. Berarti proses berjalan dari 0 sampai 5. Maka ST karena dimulai dari 0 dan FT-nya 5 karena berhenti di 5. Mencari ST atau lama tanggap menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Proses P2 berjalan 3 ms. Kemudian proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi RT 8 dikurang 1 sama dengan 7. Proses P5 berjalan sebanyak 5 ms. Proses P5 berjalan dari 8 dan berhenti di 13. Maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 13 dan RT-nya sama dengan 11. Proses P4 berjalan sebanyak 2 ms. Proses P4 dari 13 dan berhenti di 15. Maka ST sama dengan 13 dan FT sama dengan 15 dan RT-nya 12. Terakhir, proses pada P3 yaitu berjalan sebanyak 5 ms. Proses P1 berjalan dari 15 dan berhenti di 19. Maka ST sama dengan 15 dan FT-nya sama dengan 19 dan RT-nya sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari TR dan TI. TI sama dengan jumlah respon time atau RT. TR sama dengan TI atau banyaknya proses. Sigma TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 11 sama dengan 50. TR sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10.
Maka di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI, dan kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Preemptive shortest job first disebut juga sebagai shortest remaining time first. PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui panjang atau lama proses keseluruhan. Maka didapatkanlah total proses keseluruhan, yaitu 19. Jumlah kotak yang akan ditampilkan yaitu 19. Seperti ini contohnya. Ada 19 kotak. Selanjutnya, P1 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki time terkecil yaitu 0. Proses P2 datang di 1 ms, maka P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses burst time. BT terkecil yang akan dijalankan maka didapat P1 lebih besar dari P2, jadi yang akan dijalankan adalah P2. P2 selesai. Setelah proses P2 selesai, datang proses P4 yang memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 2 ms dari proses yang lainnya, maka P4 akan dijalankan. Ini ya, nih. Nilai terkecil yaitu P4. Jadi P4 akan dijalankan. Nilai dari start time ini itu dapat dari 1 ini, dan finish time-nya yaitu 4, dan response time-nya itu 3. Baik, kita akan menjalankan P4. P4 selesai. Selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki sisa BT terkecil yaitu 4. Ini ya, 4. Nah, start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya 6. Response time-nya itu 3. Kita akan menjalankan P1 lagi. P1 selesai, kemudian P3 yang akan dijalankan karena memiliki sisa BT terkecil yaitu 4. Ini. Nah, P1 yaitu 0, start time-nya 0 dan finish time-nya 10. Ini ya, 0, ini 10. Dan response time-nya yaitu 10. Selanjutnya P3 selesai, selanjutnya menjalankan P5. Nah, di sini start time-nya 10 dan finish time-nya 14 ya. Nah, jadi menjalankan P5. P5 selesai dan start time-nya yaitu 14 dan finish time-nya 19. Response time-nya itu 17. Dan di sini dijumlahkan TI sama dengan 10 tambah 3 tambah 10 tambah 3 tambah 17 sama dengan 43. Nah, nilai dari ini itu diambil dari response time dan dijumlahkan, yaitu jumlahnya 43. Nah, TR sama dengan 43, jumlah dari TI dibagi 5, itu 5 didapat dari P1 sampai dengan P5 sama dengan 8,6. Baiklah, cuman itu.
hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI, dan kelima, proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2, dan buatlah Gantt chart-nya seperti tabel di atas. Penjadwalan prosesor NPSJF, non-preemptive shortest job first atau NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah yang terpendek atau singkat. Makin pendek prosesnya, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan semua push time 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkanlah total keseluruhan yaitu 19. Kemudian kita buat kotak berjumlah 19. Proses yang akan berjalan terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses P1 akan berjalan sebanyak 5 ms. P1 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 0 dan finish time-nya 5. Maka untuk mengetahui respon time-nya yaitu Ft dikurang At, maka 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses P4 akan berjalan sebanyak 2 ms. P4 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 5 dan finish time-nya 7. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 7 kurang 3 sama dengan 4. Berikutnya, proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms. P2 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 7 dan finish time-nya 10. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Berikutnya, proses P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. P3 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 10 dan finish time-nya 14. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 14 kurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya adalah mencari average time atau TR dan turnaround time atau TI dengan cara TI jumlah seluruh respon time dan TR sama dengan TI dibagi jumlah proses yang ada. TI sama dengan 5 tambah 9 tambah 17 tambah 4 tambah 10 sama dengan 45. TR sama dengan 45 bagi 5 sama dengan 9.
Baiklah, perkenalkan, saya Roberto Tua Manulang dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan metode penjadwalan prosesor round-robin. Round-robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Proses mengerjakan setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor belum selesai dan akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Nama proses: P1 saat tibanya 0, lama prosesnya 5, P2 saat tibanya 1, lama prosesnya 3, P3 saat tibanya 4, lama prosesnya 4, P4 saat tibanya 3, lama prosesnya 2, P5 saat tibanya 2, lama prosesnya 5. Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah gancarnya. Langkah pertama, kita jumlahkan semua BT. BT sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Langkah kedua, membuat kolom sebanyak 19 buah sama dengan hasil keseluruhan burst-time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum 2 yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. Proses P1 memiliki burst time 5 ms. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 ms saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 sama dengan 3. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P2 adalah 1. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms. Karena kuantumnya 2 dan burst time pada P5 adalah 5, maka sisanya yaitu 3 ms akan mengantri. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 ms. Dan proses P4 akan langsung habis karena burst time-nya hanya 2 ms. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya akan mengantri. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya mengantri lagi dan sisa 1. Berikutnya proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 ms. Karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 ms. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 2 karena dimulai dari 2 dan finish time-nya yaitu 13 karena selesainya di 13. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi masih ada 3 ms yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi masih ada 2 ms yang mengantri dan proses P3 habis. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 17 karena berakhir di 17. Selanjutnya respon time didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT.
Jadi 17 dikurang 4 sama dengan 13. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 ms, dan proses P1 akan habis. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0, karena dimulai dari 0, dan finish time-nya yaitu 18, karena berakhir di 18. Selanjutnya respon time didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 18 dikurang 0 sama dengan 18. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 1 ms. Dan proses P5 akan habis, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4, karena dimulai dari 4, dan finish time-nya 19, karena berakhir di 19. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time dan turnaround time. TI sama dengan jumlah respon time. TR sama dengan TI dibagi banyaknya proses. TI sama dengan 18 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 17 sama dengan 65. TR sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13. Oke, cukup sekian penjelasan metode round robin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Umam. Saya dari kelas 07 PS3. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode HPRN dari soal berikut ini, yaitu hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dan kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2. Dan buatlah Gantt chart-nya. Yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu HPRN. High Hash Penalty Ratio Next atau HPRN. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan dengan lama waktu antriannya. Baiklah, langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Maka didapatlah total proses keseluruhannya yaitu 19. Baiklah, selanjutnya kita buat kotak sebanyak 19 buah. Oke, selanjutnya P1 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. P1 selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Selanjutnya respon time-nya 5 karena RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 5 dikurangkan dengan arrival time-nya yaitu 0 sama dengan 5. Baiklah, selanjutnya lihat tabel berwarna biru di samping. Untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan, nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Di sini pada tabel biru ini
P2 memiliki penalti ratio terbesar yaitu 2,3, di mana 5 ini didapat dari proses yang telah berjalan yaitu sampai ke 5 dikurang 1 yaitu arrival time dari P2, maka didapatlah 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 di sini kita tambahkan 3. 3 sini didapat dari P2 dari burst time-nya yaitu 3 dan dibagi 3. 3 ini didapat dari burst time P2 juga. Maka hasilnya 4 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,3. Karena proses P2 memiliki ratio penalti terbesar, maka P2 akan berjalan lebih dahulu. P2 berjalan sebanyak 3 ms atau selama 3 ms. P2 selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya 5 karena dimulai dari 5 dan finish time-nya yaitu 8 karena berhenti di 8. Selanjutnya respon time-nya 7 karena RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 8 dikurang 1 yaitu sama dengan 7. Lihat tabel berwarna kuning di samping untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Baiklah, di tabel ini P4 memiliki nilai ratio tertinggi atau penalti ratio tertinggi, yaitu di mana 8 ini atau proses yang telah sampai tadi kita kurangkan 3, di mana 3 ini terdapat dari arrival time dari P4. Maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 ditambah 2. 2 ini kita dapat dari lama proses atau burst time yaitu 2. Dan dibagi 2. 2 ini kita tidak dapat dari burst time atau lama proses P4. Maka 5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3,5. P4 memiliki burst time 2, maka P4 akan berjalan sebanyak 2 ms. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 karena dimulai dari 8 dan finish time-nya yaitu 10 karena berhenti di 10. Selanjutnya respon time-nya yaitu 7 karena RT sama dengan FT dikurang AT, di mana 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian lihat kembali tabel di samping berwarna hijau. Untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan, dan di tabel berwarna hijau ini P5 lah yang memiliki nilai ratio tertinggi, di mana 10 ini didapat dari jumlah tabel yang telah dijalankan yaitu berhenti di 10 dikurang 2. 2 ini didapat dari arrival time P5, maka 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 kita tambah 5. 5 ini kita dapat dari lama proses atau burst time-nya P5. Maka dibagi lagi 5 yaitu burst time-nya P5 juga. Maka 8 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 2,6. Karena proses P5 memiliki ratio penalti terbesar, maka kita akan berjalan dahulu. P5 berjalan sebanyak 5 ms. P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 10, karena dimulai dari 10, dan finish time-nya yaitu 15, karena berhenti di 15. Selanjutnya respon time-nya 13 karena RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13.
Selanjutnya, karena proses P3 terakhir dan tinggal sendirian, maka P3 langsung dijalankan. Baiklah, kita jalankan. P3 selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 karena dimulai dari 15 dan finish time-nya yaitu 19 karena berhenti di 19. Dan selanjutnya respon time-nya yaitu 15. Maka 15 ini didapat dari 19 dikurang 4, maka hasilnya 15. Selanjutnya adalah kita harus mencari apparent waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT. TR sama dengan banyaknya proses. Baiklah, di sini kita jumlahkan TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 13, maka hasilnya 47. Dan TR-nya yaitu 47 tadi hasil TI kita bagikan dengan 5, maka sama dengan 9,4. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari metode HPRN. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Huda dari kelompok 1 akan membahas HPRN yang beranggotakan kelompok sebagai berikut. Berikut adalah soal yang akan saya bahas di video kali ini. Soalnya ialah hitunglah apparent waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dan kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Highest Penalty Ratio Next atau HPRN. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan dengan lama waktu antriannya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkanlah proses keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya kita buat kotak sebanyak 19 buah. Selanjutnya P1 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui short time-nya yaitu 0 dan finish time-nya 5. Selanjutnya respon time-nya 5 karena RT dikurang FT dikurang AT. Selanjutnya lihatlah tabel berwarna biru di samping. Untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan, nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan.
Karena P2 memiliki rasio penalti terbesar, maka P2 akan berjalan terlebih dahulu. P2 berjalan selama 3 milisekon. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya 5 dan finish time-nya 8. Selanjutnya response time-nya yaitu 7 karena RT sama dengan FT dikurang AT. Lihatlah tabel berwarna kuning di samping. Untuk mengetahui proses yang akan berjalan, proses P4 memiliki rasio penalti terbesar, maka P4 akan berjalan dulu. P4 memiliki burst time 2, maka P4 akan berjalan 2 milisekon. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 10. Selanjutnya response time-nya yaitu 7 karena RT dikurang sama dengan FT dikurang AT. Lihat kembali tabel samping berwarna hijau. Untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan, karena proses P5 memiliki rasio penalti terbesar, maka P5 akan berjalan dulu. P5 berjalan 5 milisekon. P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya 10 dan finish time-nya 15. Selanjutnya response time-nya 13 karena RT sama dengan FT dikurang AT. Selanjutnya proses P3 dan tinggal sendirian, maka P3 akan langsung dijalankan. Selanjutnya karena proses P3 terakhir dan tinggal sendirian, maka P3 akan langsung dijalankan. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya 19. Selanjutnya response time-nya yaitu 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time. TI sama dengan jumlah semua response time atau RT. TR sama dengan banyaknya proses. Sigma TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 13 sama dengan 47. TR sama dengan 47 dibagi 5 sama dengan 9,4. Cukup sekian video pembelajaran HPLN dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ijmal Huda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.